Majelis Jemaat GPR Nata Kota Ketua Pendeta Firpati, Sekretaris Penatua Yohanes Gabriel. Bapak Ibu dan rekan yang dikasihi Tuhan, di pagi ini kita akan membaca Alkitab yang berisikan firman Tuhan. Dan pembacaan kita di saat ini terambil dari kitab Perjanjian Lama yang dikatakan pasal 3. Kita baca ayatnya yang ke-19 hingga ayatnya yang ke-33. Sekali lagi ratapan pasal 3. Kita baca dari ayatnya yang ke-19 dan terakhir pada ayatnya yang ke-33. Tetapi sebelum kita membaca Alkitab di saat ini, mari kita berdoa. Mohon Tuhan kuasa Roh Kudus atas pembacaan Alkitab kita di saat ini. Dalam ibadah Minggu Sengsara ketiga Kristus di saat ini, kami umatku yang beribadah akan membaca mendengarkan sabda kebenaran firman. Untuk itu Bapa di surga, kami mohon kuasa Roh yang kudus mampukan dan layakkanlah kami, agar kami mampu membaca, mendengar, serta melakukan apa kata firman-Mu dalam kehidupan kami setiap hari. Bersabdalah ya Tuhan, karena kami siap mendengar apa kata firman. Amin. Kehidupan dalam penderitaan. Lihatlah akan saudaraku dan saudaraku akan ibu dan ratu itu. Jiwaku selalu teringat akan hal itu dan terdengar dalam diriku. Tetapi hal-hal inilah yang kuperhatikan, oleh sebab itu aku akan berharap, tak berkeserahan dan setia Tuhan, tak habis-habisnya harapannya. Selalu tiap pagi besar kesetiaanmu. Tuhan adalah bagianku, kata jiwaku. Oleh sebab itu, aku berharap kepadanya. Tuhan adalah baik bagi orang yang berharap kepadanya. Bagi jiwa yang mencari Dia. Mana tanya kau bab lagu baru. Adalah lebih baik menanti dengan Dia pertolongan Tuhan. Adalah lebih baik bagi seorang pria hidupku pada masa mudanya. Biarlah ia hidup sendirian dan berdiam diri kalau Tuhan memberkatinya. Biarlah ia meletakkan diri dengan mukanya dalam gedung, mungkin ada harapan.
Bapak Ibu, saudara-saudari, persekutuan jemaat yang dikasihi Tuhan. Shalom. Apa kabar semuanya? Baik. Ada sukacita? Atau harus bersyukur dan bersukacita karena Tuhan beruntung dalam selamat sampai saat ini dan kita boleh hadir dalam rumah Tuhan di saat ini untuk memuliakan Tuhan. Sukacita itu dapat kita rasakan ketika kita selalu bersyukur. Ada orang bilang bukan bahagia yang bikin kita bersukacita atau bersyukur, tapi justru karena bersyukur maka kamu tetap merasa bahagia dan sukacita. Kita percaya bahwa kamu semua yang bisa ikut ibadah di saat ini bukan saja karena hormon yang sukacita atau bahagia, tetapi lebih daripada rasa syukur karena Tuhan Allah sungguh ketemu sampai saat ini. Dan terasa hari ini terus masuk di bulan baru, bulan Maret pada ini tanggal 1 Maret 2026. Sudahkah kamu benar-benar bersyukur atas apa yang Tuhan berikan pada kamu? Nanti Tuhan dalam hati dan pikiran kita. Kita akan menjawab bersyukur kepada Tuhan sebab Dia baik. Sebab hanya dengan kebaikan Tuhan saja Bapak Ibu, saudara-saudara dan kita bisa hidup sampai saat ini. Dengan segala berkat yang Tuhan kasih pada kamu, baik berkat umur panjang, berkat dapat kerja, berkat karir yang bagus, berkat dalam usaha, baik usaha di kebun, di laut, kios, toko, dan lain-lain sebagainya. Begitu banyak berkat yang kita rasakan dan miliki, itu semua karena kasih dan pemeliharaan Tuhan bagi umatnya. Bapak Ibu saudara yang dikasihi Tuhan, ini kita telah ada di minggu sengsara Tuhan Yesus yang ketiga, minggu reminiscer, dan dalam bahasa Latin reminiscer berarti ingatlah Tuhan akan kasih setiamu. Dalam kaitan kita pertama pasal 3 ayat 19 menjadi nas kita di saat ini untuk mendasari dan memahami mengingat kasih setia Tuhan dalam kehidupan kita, terutama ada dalam penderitaan sebagaimana yang diarahkan oleh tema Tuhan kita adalah
hadir untuk memberikan penguatan kepada umat Israel ketika mereka dibuat keluar dan kembali diselamatkan itu karena Allah sayang kepada mereka, karena ayat. Karena Allah itu adalah Allah yang maha pengasih dan penyayang dan tidak mendengar walaupun Israel keras. Dan karena itu kita lihat dalam ayat ini dari ayat 21 sampai ayat 33 di sana kita dapat melihat bahwa ada janji-janji yang harus dilakukan. Kita lihat dalam ayat 19 sampai 20, saya ingin menggambarkan dengan penulis juga umat Israel yang mengalami kehancuran. Bapak Ibu sekalian dan juga membuat sekalian. Sekarang ada janji yang dilakukan oleh Nabi kepada Allah melalui umat Israel. Yaitu iman dan keyakinan penulis menjadi kekuatan dan harapan di tengah-tengah penderitaan yang dialami. Selanjutnya kita lihat dalam ayat 20 sampai 30 dari iman dan keyakinan penulis. Dan ajakan untuk umat agar terus berharap dan meminta petunjuk Tuhan, menanti Tuhan dalam penderitaan yang dihadapi. Sebab oleh kasih setia Tuhan yang tak pernah berkesudahan. Iman penulis kepada Tuhan tetap kokoh di tengah-tengah situasi yang dialami, sehingga ia meyakini dan berkata, Tuhan adalah bagianku. Kita lihat dalam ayat 21. Dengan demikian umat Israel dihimbau untuk terus mencari Tuhan. Kalau kita baca dalam Amos 5, di sana ada firman, carilah Tuhan supaya kamu hidup. Selanjutnya kita lihat dalam ayat yang terakhir, ayat 31 sampai 32.
Ini adalah semangat yang harus kita ingatkan. Bapak Ibu, penderitaan sebagai sesuatu yang diumumkan oleh kita, dan setiap orang itu sepanjang hidup ini banyak masalah. Semua orang punya masalah, dan semua orang pasti merasa masalah kita berbeda-beda. Tetapi hanya satu yang Tuhan inginkan dari kita adalah keimanan kepada manusia. Dan kalau kita baca dalam Yesaya 33 ayat 11 yang mengatakan begini. Katakanlah kepada mereka, demi Allah yang hidup, demikianlah firman Tuhan Allah, aku tidak berkenan kepada kematian orang fasik. Orang fasik itu dari kelakuannya supaya ia hidup. Bertobatlah dari hidup yang jahat itu. Mengapakah kamu akan mati, hai kaum Israel? Ini adalah seruan yang disampaikan melalui firman Tuhan. Bapak Ibu, kasih setia Tuhan mesti menjadi umat damai dengan kita dalam menjalani penderitaan masing-masing. Serta menjadi kekuatan bagi setiap orang yang menjalannya. Dengan penderitaan kita diminta untuk tetap percaya dan menanti pertolongan Tuhan. Tidak berharap pada kuasa lain di luar kuasa Tuhan. Sebab seringkali terjadi kalau orang sakit, tetap harus cari kuasa Tuhan. Kalau mencari dukun, cari orang yang dekat. Dan selain bahwa kita dapat penderitaan hidup kita diminta untuk menghadapi kehidupan yang pulih 100%. Dan bukan dengan bebas. Kalau itu tahu bebas, bebas itu kalau di bawah warna putih, di berikutnya warna merah, berikut juga warna hijau. Kalau ini pasti tahu bebas. Kalau teman kalau bisa, kalau bukan putih sendiri, merah sendiri, bisa. Iman yang boleh, iman yang tidak boleh, dan mudah digoyang. Kita diminta untuk memiliki iman yang boleh. Iman sebesar biji sesari, itu sudah. Di sini ibu pertanyaan bagi kita, ibu bapak dan saya. Pertanyaan kritis bagi kita semua saat ini. Apakah yang bisa kita lakukan sebagai umat pilihan Allah? Apakah yang bisa dilakukan oleh kita sebagai gereja? Dengan negeri ini, tidak lain adalah kita melakukan perbuatan-perbuatan. Bukan perbuatan-perbuatan yang jahat, bukan perbuatan-perbuatan yang gelap, karena itu adalah tidak mampu dari Allah dan sesat. Sebagai gereja, Bapak Ibu dan saya terpanggil untuk mengasihi sesama yang membutuhkan pertolongan kita. Orang sakit, orang susah, dan sebagainya. Sesuai dengan tema mingguan kita, ingatlah kasih setia Tuhan dalam penderitaan. Ini merupakan motivasi bagi kita agar kita tetap percaya kepada Tuhan Allah dan
kami Tuhan Yesus kata biaya terima kasih. Karena begitu besar kasih Allah dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya dalam siapa yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan dapat hidup. Bapak Ibu saudara-saudara, sekarang mengingatkan kita dan memotivasi kita Bapak dan saya untuk menjalani kehidupan di dunia ini dan segala situasi yang kita hadapi, baik suka duka, susah senang, bahagia, menderita, dan tetap dengan iman. Beriman dan meyakini kasih setia Tuhan, anugerah dan peliharaan Tuhan yang tak berkesudahan dalam seluruh kehidupan. Selamat merayakan Minggu Sengsara Tuhan Yesus yang ketiga. Kasih setianya bersama kita semua. Amin. Mari kita memasuki saat ini. Bapak Ibu, teman-teman yang dikasihi Tuhan, pergilah sebagai saksi-saksi Kristus yang sedia. Memberitakan nama Tuhan dengan penderitaan, kesesakan, dan kesukaran, karena tidak untuk selama-lamanya Tuhan biarkan kesusahan melebihi kebesaran kasih setianya. Oleh diri kita dan sengsara Yesus, kita pun